Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani, NIM 2411038, dan teman saya Siti Dwi Wulandari dengan NIM 2411027. Di sini kami ingin menampilkan cara membuat database warung seblak di MySQL. Di video kali ini kita ingin membahas tentang DDL, Data Definition Language, DML, Data Manipulation Language, dan Transaction, yaitu bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola data dalam database. Untuk studi kasusnya, kami memilih UMKM Warung Seblak karena warung seblak merupakan contoh UMKM yang banyak ditemukan di berbagai daerah, terutama di Indonesia. Untuk aktivitas operasional seperti pencatatan penjualan, stok bahan, hingga data pelanggan sangat cocok untuk dijadikan model database. Selain itu, UMKM seperti ini seringkali masih menggunakan pencatatan manual. Jadi, pembuatan sistem database sangat membantu mereka dalam efisiensi dan akurasi data. Pertama, kita buka aplikasi Exam, lalu klik Start pada bagian Avase dan MySQL. Setelah itu, kita klik Admin pada bagian MySQL untuk masuk ke phpMyAdmin di browser. Setelah itu, kita akan membuat database baru. Kita klik. Selanjutnya kita kasih nama warung seblak. Lalu kita create. Selanjutnya kita masuk ke tab SQL untuk membuat perintah pembuatan tabel yang pertama, yaitu tabel produk. Setelah itu kita go. Selanjutnya kita buat lagi untuk tabel pelanggan. Lalu kita go. Selanjutnya kita ke menu ke tab SQL lagi untuk memerintahkan membuat tabel transaksi. Setelah itu kita go. Setelah itu kita membuat detail transaksi. Lalu kita buat. Ada 4 tabel. Yang pertama kita klik detail transaksi. Di sini lalu ke struktur. Di sini kita akan menentukan foreign key, yaitu ID transaksi dan ID produk. Dengan klik more, index, lalu OK. Pada bagian ID produk juga begitu, more, index, OK. Ini dilakukan pada semua bagian tabel. Lalu di bagian transaksi ini ID pelanggan, itu aja.
Setelah itu kita membuat desainnya. Setelah itu kita ingin membuat relasi dengan klik create relationship. Yang pertama ada ID produk dengan ID produk, lalu kita oke. Selanjutnya kita klik lagi untuk bagian ID pelanggan dengan ID pelanggan, lalu kita oke. ID transaksi dengan ID transaksi. Terjadi relasi seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke database warung seblak untuk menuliskan perintah dari materi DML. Yang pertama yaitu insert. Bagian tabel produk kita klik, lalu kita tuliskan ke dalam SQL. Dengan rumus Selanjutnya kita go jika terjadi error untuk stoknya yang di tabel ada salah ketik, ada tambahan huruf I. Kita tambah huruf I, nanti kita edit. Kita go lagi. Ini lalu bisa kita lihat di browser. Nah, maka jadinya akan seperti itu tabelnya. Untuk bagian nama stok ini kita salah ketik, bisa kita edit di produk, lalu di struktur. Nah, bagian ini kita change. Ini kita ganti, kita hapus i-nya, lalu save. Sudah. Lalu di bagian ini sudah otomatis ikut ganti. Lalu selanjutnya kita ke tabel pelanggan untuk menuliskan perintah SQL DML-nya lagi. Kita ketik insert into pelanggan, belum ID pelanggan, di pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, dan alamat. Lalu values kita jabarkan. Untuk ID pelanggan misal kita 12, lalu nama pelanggannya Tina, kita ketik 1 Tina, nomor HP 12345, alamatnya alamatnya
Pisang. Petik. Kurung tutup, koma, lalu ID pelanggan lagi 13. Lalu nama pelanggan Dwi, nomor HP 23456, alamatnya Gerabak. bener, koma, ID pelanggan lagi 14, 14, nama Lina, lalu nomor HP-nya 34567, alamatnya Windusari. kurung tutup, koma, yang keempat ID pelanggannya 15, Ana, nama pelanggan Ana, nomornya 45678, alamatnya Sejang. kurung tutup, titik, koma, Lalu kita go lagi untuk melihat hasilnya. Nah, maka Bisa kita akan lihat di sini. diproses. Nah, datanya akan muncul. Lalu Kita ke tabel transaksi lagi untuk memerintahkan DML insert into transaksi, ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, total harga, metode pembayaran. kurung tutup, Values, ID transaksi bisa kita ketikkan 20. ya 20 sih. ID pelanggan nomor 1 tuh 12. 12. Misal 12. Lalu tanggalnya Tanggalnya kita dari tahun, bulan ke tanggalnya. Misal 2025 bulan 6 tanggal 1. lalu kita total harga semisalkan 18.000. Lalu untuk metode pembayaran tunai. Lalu yang kedua, misal ID transaksinya 21, ID pelanggan ID pelanggan 13, tanggalnya misal 2025 bulan 6, kita samakan saja. Lalu untuk total harga misal 17.000 dengan metode pembayaran kris. koma, lalu selanjutnya dengan ID transaksi 23, ID transaksi 23, ID pelanggan 14, tanggalnya 2025 bulan 6 dengan harga 34. 34. Dengan metode pembayaran tunai. kurung
tutup titik koma, lalu kita go lagi untuk melihat hasil. Ini untuk tanggalnya bisa kita edit di browse. Kita harus menambahkan waktu mereka jam belinya. Bisa diedit. Ini tahunnya 2025 06 01, misal jam 12 lebih 10. Lalu go. Nih. Lalu selanjutnya untuk yang kedua. Nah, jadi bisa seperti ini. Selanjutnya kita ke tabel detail transaksi untuk menuliskan SQL DML-nya. Kita ketikkan insert into nama tabel detail transaksi dalam kurung, kita jabarkan yang ada di kolom detail transaksi, yaitu ada ID transaksi, ID produk, jumlah, subtotal, values, ID detail transaksi kita tuliskan 12, lalu ID transaksi ada, kita tuliskan 20, lalu ID produknya 1, harganya misal 2, lalu subtotal itu subtotal harga 714. Selanjutnya ID transaksi yang kedua ada 13, ID transaksinya 21, lalu ID produknya misal 3, lalu jumlahnya 2, jumlahnya tuh 3, subtotalnya 33, 11 kali 3, koma, lalu yang ketiga 14, ID transaksinya 23, ID produknya 2, lalu jumlahnya 2 dengan subtotal 18. Lalu kita go, bisa kita lihat di browse, sudah maka tampilannya seperti itu. Selanjutnya kita akan menuliskan perintah SQL yang kedua, yaitu SQL select, yang digunakan untuk menampilkan data dari tabel. SQL select ini dibagi menjadi dua, yaitu SQL select umum dan SQL select khusus. SQL select umum untuk menampilkan semua data dalam satu tabel. Contohnya kita menggunakan tabel pelanggan. Lalu ke SQL, kita tuliskan perintahnya, yaitu select bintang from, lalu pelanggan, titik koma, lalu kita go.
Hasilnya akan muncul semua data yang ada di tabel pelanggan, semuanya akan muncul. Selanjutnya untuk SQL khusus, yaitu untuk mengambil data hanya field yang akan ditampilkan saja. Semisal dari data pelanggan kita akan menampilkan nama pelanggan dan alamatnya saja. Dengan perintah kita tuliskan di SQL lagi, yaitu dengan select nama pelanggan, alamat from tabel pelanggan, lalu titik koma. Selanjutnya kita go. Maka yang akan muncul di situ hanya nama pelanggan dan alamatnya saja sesuai perintah yang sudah kita tuliskan tadi. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menuliskan select bersyarat, merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Misalnya kita menggunakan tabel produk dengan kita akan mengambil data yaitu dari nama produk dan stoknya. Maka kita tuliskan perintahnya di SQL, yaitu kita ketikkan select nama produk, stok from produk, from nama tabel yaitu produk, lalu where stok adalah stok sama dengan 20, dengan 20 ini merupakan syaratnya untuk kita memanggil titik koma. Lalu titik koma. Maka data yang muncul adalah dengan stok yang jumlahnya 20, ada di sebelah balungan dan sebelah komplit. Selanjutnya yang keempat ada select join antar tabel yang berfungsi untuk mengambil data dari beberapa tabel. Misalnya kita menggunakan tabel transaksi dan pelanggan. Di tabel transaksi kita akan mengambil ID transaksi dan juga tanggalnya. Lalu di tabel pelanggan kita akan mengambil nama pelanggan dengan kita tuliskan perintahnya di warung seblak, lalu di SQL, lalu kita tuliskan select T untuk ID transaksi. Ini koma, P untuk nama pelanggan, ada titik elang, T titik, ya P titik. T titik, P titik nama pelanggan, koma, ada T lagi untuk tanggal, T titik tanggal. Lalu from dari tabel transaksi yaitu inisial T, join pelanggan P, on T titik ID pelanggan, P titik ID pelanggan, join
detail transaksi, DT, inisial DT, on, T, titik, ID transaksi, DT untuk ID transaksi, DT titik, ID transaksi, titik koma. Lalu kita go. Terjadi error. ID pelanggan does not exist. ID pelanggan. Di ini kita kasih sama dengan P titik join, terus yang ini juga sama dengan yang ini sama dengan ini. Kita coba muncul, yaitu ada ID transaksi, ada nama pelanggan, dan juga tanggal sesuai dengan apa yang kita perintahkan di sini. Yang kelima ada select fungsi string yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Misal kita menggunakan fungsi string left, yaitu untuk mengambil data dari kiri. Kita contohkan dengan menggunakan tabel produk. Lalu kita tuliskan perintahnya, yaitu select bintang from product where left, perintah stringnya left dalam kurung nama produk, jumlah karakternya 2 sama dengan petik 2, petik 1, petik 2 dengan 2 ini sebagai untuk mendeklarasikan yang akan kita sebutkan ini ada 2 huruf, yaitu S dan E. Jangan lupa titik koma. Lalu kita maka yang akan muncul seperti ini, yaitu tadi kita sebutkan ada SE, yaitu SE dari kata sebelah ini semuanya akan muncul. Yang keenam ada select between, yaitu merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai kedua. Semisal di tabel produk kita tuliskan lagi perintahnya, yaitu select bintang from product where ID product between 1 and 3 koma. Lalu kita dimana 1 and 3 itu untuk menampilkan angka di antara 1 dan 3, yaitu angka 2, tetapi angka 1 dan 3 itu akan tetap muncul. Kita lihat. Nah, ini between 1 and 3, di antara 1 dan 3 itu angka 2. Yang ketujuh ada select like yang berfungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang kita inginkan. Kita misal menggunakan tabel pelanggan, lalu kita perintah SQL-nya yaitu select from pelanggan where
Kita ingin mencari kata alamatnya. Where alamat? Where alamat? Like. Kita ingin mencari kata secang. Titik koma. Apa nih? Kita menggunakan kasih petik. Kalau titik koma kita go. Maka yang muncul adalah dengan nama pelanggan dengan alamat secang. Yang kedelapan ada select order by. Select order by merupakan perintah untuk mengurutkan data. Terdapat dua jenis, yaitu ascembling atau menaik dan descembling atau menurun. Misal kita menggunakan tabel produk untuk mengurutkan datanya. Untuk mengurutkan data stok, kita tuliskan perintahnya. Select from product where ordered by. Order by. Kita kan ingin pengurutan dalam stok, berarti kita order by stok. Dari ascembling yang menaik, ASC. Maka data yang muncul dari angka 10 yang terkecil, lalu 15, 20, dan 20. Lalu selanjutnya kita untuk select order by yang descembling. Select from product ordered by stock descembling DESC titik koma. Nah, maka yang muncul dari 20, 15, dan 10. Yang kesembilan ada select group by, yaitu yang berfungsi untuk menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Semisal kita menggunakan tabel pelanggan, kan ada yang sama alamatnya yaitu secang, maka kita akan menghilangkan satu data itu dengan perintah select from pelanggan group by alamat titik koma, lalu kita go. Nah, maka alamat secang ini akan menghilang satu. Selanjutnya ada SQL update, yaitu perintah untuk melakukan perubahan data. Misal kita pada tabel pelanggan, kita akan merubah data nama pelanggan dengan rumus update pelanggan. Kita ulangi, update pelanggan, set nama pelanggan sama dengan Lina. Kita ganti menjadi Lina Putri. Terus petik where ID pelanggan sama dengan 14 titik koma. Kita cek
maka nama Lina akan berubah menjadi Lina Putri. Selanjutnya kita ingin mempraktikkan yang delete, yaitu untuk menghapus data. Semisal kita ingin menghapus data dalam tabel data transaksi, Kita akan menghapus bagian ID transaksinya, maka kita tuliskan perintahnya. kita delete dulu. Delete from detail transaksi where misal dengan yang ID transaksinya 20 lalu titik koma, kita go. Nah, ini ada notifikasi untuk meyakinkan apakah kalian benar-benar mau menghapus data tersebut. Kalau iya, kita klik OK. Maka kita lihat hasilnya di browse. Nah, data dengan ID transaksi 20 hilang. Selanjutnya kami ingin melakukan praktikum transaksi. Untuk dapat melakukan transaksi, pastikan semua tipenya InnoDB. Selanjutnya kita bisa mulai melakukan perintah dengan kita klik warung sebelahnya, lalu ke routines, lalu create new routine. Nah, untuk yang parameter ini kita bisa drop saja. Untuk routine name kita tulis transaksi 1. Kita tuliskan perintahnya, Begin, misalnya start transaction, titik koma, insert into pelanggan, gue petik biru menggunakan petik yang ini, dalam kurung ID pelanggan, petik biru jangan lupa. Menggunakan petik ID pelanggan, nama pelanggan, nomor HP, alamat, tutup. Terakhirnya aja koma. Values dalam kurung 33. Untuk ID pelanggan harus beda dengan ID yang ada di tabel. Ana petik biasa. Ana 1 2 3 4 5 6 7. Mungkin ini mau loh. 4 ke 4 alamatnya Secang. Tidak siji apa loro apa kabeh? mau siji toh. Siji iso. Harus siji. Nah, select, lalu select bintang pelanggan titik koma n. Iki titik koma sing secang. Sini kita kasih titik koma, lalu kita akan muncul, lalu kita ke menu SQL untuk call transaksi satunya. Transaksi 1 titik koma. Nah, untuk datanya ini belum ke commit karena kita belum memerintahkan.
Jadi sekarang kita membuat transaksi yang kedua untuk perintah commit-nya. Create new routine, lalu transaksi 2. Untuk parameternya kita drop begin Start transaction, cek koma, insert into, nah ini produknya insert into pelanggan, ngepetik terus misalnya kurung ID pelanggan kosing kita biru pakai petik yang ini, koma, petik semua nama pelanggan. Koma, nomor HP, koma, alamat, bulan tutup, values, ID pelanggannya, ID-nya kita 33, 33, namanya Ana, Dwi Ana saja. Ana, petiknya apa ya? Biasa. Ini koma, terus nomor HP 334, alamat titik koma, kurung titik koma, select bintang from pelanggan titik koma, commit titik koma N. Lalu kita lihat ke SQL nya untuk call transaksi 2 nya. Transaksi 2 titik koma. Maka datanya akan muncul. Selanjutnya kita akan mencoba transaksi rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Kita akan mengubah nama Tina menjadi Rika. Pertama kita ke prosedur. Lalu create new routine. Add parameternya kita drop dulu ya. Lalu routine name-nya kita kasih nama transaksi 3. Kita ketikkan perintahnya Begin start transaction titik koma update pelanggan misalnya set nama pelanggan sama dengan
Petik biasa. Tina where Tina where ID pelanggan kita kasih 34 petik biasa. Titik koma, rollback, titik koma, commit, titik koma, select bintang from pelanggan, titik koma, N. Kita ke menu SQL untuk call transaksi 3-nya. Titik koma. Maka nama Tina belum berubah Karena belum kita perintah untuk rollback. Selanjutnya kita ke prosedur untuk memerintahkan transaksi yang keempat ya, agar kita rollback. Untuk parameter kita ketikkan perintahnya, begin start transaction, titik koma, insert into, petik biru pelanggan, dalam kurung, petik biru ID pelanggan, koma nama pelanggan, petik biru nomor HP, koma petik biru alamat, dot values, dalam kurung tadi 34, koma nama pelanggannya tadi Tina, kita ke Tina dulu biasa, petik biasa, nomor HP 12345, koma alamat sejak, titik biasa, tutup, titik koma, rollback, titik koma, update pelanggan, set nama pelanggan sama dengan petik biasa Rika. Jadi nama Tina kita akan ganti Rika. Terus berada misalnya where ID pelanggan sama dengan petik biasa 12, titik koma, commit, titik koma, select bintang from pelanggan, titik koma, N. kita ke SQL untuk call transaksi keempat.
Nah, maka nama Tina berubah menjadi Rika. Sudah.